Madhabku adalah Bung Karno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Baik, beragama harus kita ikut ulama. Nggak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri, buka-buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, wah terjerumus nanti. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ilmu agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya, tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuhkan oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya, berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya, terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya ya cara yang paling tepat ngikuti ulama ya bermadhab. Karena bermadhab ini adalah mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan. Bukan gaya seperti orang dengan kesombongan Quran, hadis. Salah paham lagi. Ini Imam Syafi'i memahami Al-Quran, hadis Nabi dengan pemahaman beliau. Setelah itu dilihat oleh orang setelahnya. Dan dikukuhkan. Bahkan kalau salah dikatakan salah, dijelaskan begitu. Dan cara yang paling tepat dia bermadhab. Ngikuti. Kalau tidak bermadhab ini ya, takut masuk wilayah kesombongan, langsung bodoh hadis Nabi. Nggak susah kita. Kita langsung bodoh hadis Quran, langsung ambil. Tidak bisa melakukannya. Maka yang paling tepat bermadhab. Makanya bermadhab adalah untuk kita. Kecuali Anda sudah sampai maqam mujtahid, sudah mengerti ayat-ayat hukum, mengerti alat-alat istimbat, ilmu usul fikih, ilmu yang lain sudah lengkap, maka ya lain cerita. Anda boleh mengatakan tidak perlu bermadhab. Tapi ini orang kita ini ikut ulama. Nah kemudian cara mudahnya bagaimana? Ya selagi Anda di Pakistan, ya Anda ikut madhab Hanafi. Karena di Pakistan kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Anda di Pakistan belajar madhab Syafi'i, susah cari gurunya kan? Kan begitu. Kalau Anda di Maroko, ya Anda ikut madhab Maliki. Karena di situ banyak ulama Malikiyah. Hebat Malikiyah. Itu cara mempermudah Anda bermadhab itu begitu. Sesuaikan dengan lingkunganmu. Kalau Anda di Indonesia Raya, ya Syafi'i, belajar madhab Syafi'i. Sehingga kalau Anda belajar wudhu di Jakarta, nggak paham, pergi ke Surabaya sama-sama madhab Syafi'i. Ketemunya gampang. Ketemu ke nanti langsung ke mana? Ke Banjarmasin, oh ketemu lagi, oh gampang menghafalnya. Itu. Jadi ikuti dulu cara bermadhab, cara beribadah, ikuti. Makanya fikih-fikihnya ringan. Fikih madhab Syafi'i misalnya yang ringan-ringan, yang melajari wudhu kayak Safinatun Najah dan sebagainya. Atau mungkin selama terbesar di Indonesia kayak Mabadi Fiqhiyah, sederhana kecil-kecilan. Baru setelah kita mulai mengerti lah, madhab lain bagaimana? Lah bolehlah itu untuk solusi. Enggak. Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Ya boleh, tapi ente siapa? Madhab satu aja nggak paham pakai 4 madhab. Ini khayal namanya, kan gitu jawabannya. Kan ada orang berkata, apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Oh boleh saja. Cuman kalau ente hafal 4 madhab, ente sudah pakai di meja
di mimbar sana jadi ustadz itu kan gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang itu, bolehkah saya menggunakan, misalnya subuh saya pakai mazhab Syafi'i, malah ini boleh aja. Berarti itu sudah ngerti 4 mazhab dalam bab sholat sudah. Wah ini profesor ini kan begitu, gitu loh. Jadi cuma apakah boleh kita suatu ketika mengamalkan mazhab lain? Ya boleh. Tentunya pakai petunjuk dong. Ada yang ngajari misalnya dalam keadaan tertentu. Hanya guru, ya guru saya keberatan nih. Tempat saya dingin banget. Dingin banget. Terus istri saya itu penakut. Kalau tidak nempel nggak bisa nih. Saya habis wudhu jalan nempel. Ini bagaimana? Saya masa wudhu mantap Syafi'i istri saya. Oh ya sudahlah. Karena istrimu lengket banget ya. Kamu dikasih madhab Malik saja deh sama Hanafi. Guru yang ngasih bukan asal-asalan. Baru dia begitu. Kondusif dingin banget. Tempatnya di mana itu? Di atas gunung Naknung. Dingin banget deh. Ini kasus tertentu tapi bukan main-main. Dia sah dong ikut madhab kok. Ada yang ngasih petunjuk kok. Seperti itu. Jadi Anda tanya kepada Ustadz untuk sebuah solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Wah kadang-kadang gaya. Saya ngerti gaya. Ikut madhab lain. Wah ngerti madhab-madhab. Wah hebat. Hebat. Aneh dia tuh. Jadi kita akan mengal sama dalam majelis ini pun kadang kita keluarkan madhab fatwa madhab Maliki, kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan. Tiba-tiba ngomong madhab Hanafi ke sebuah kebutuhan, kan sering. Bab zakat tiba-tiba kita pakai madhab Hanafi, bab baca Al-Quran bagi orang haid madhab Maliki. Ini kita hadirkan untuk solusi. Ya sebisa mungkin berpegang pada madhabnya, selesai. Madhab lain benar semuanya. Madhab lain hebat semuanya. 4 madhab tuh stop. Cuman cara mengamalkannya ya satu dong, supaya gampang. Termasuk kita tulis tentang berpindah madhab, sah-sah saja. Hari ini madhab Syafi'i, ya sah yang mau ngikut ulama. Yang penting jangan sampai tidak ngikut ulama, itu yang nggak boleh. Begitu insya Allah. Jadi boleh amal apapun, yang penting ikut madhab boleh. Jadi pertanyaan tadi ada apa saja yang kita boleh ikut madhab lain? Apa saja semuanya boleh, asalkan Anda mengerti. Dan tentunya tidak mengganggu orang. Misalnya ya, Anda, apakah boleh saya ikut madhab yang mengatakan bismillah tidak wajib dalam sholat saya, karena Anda ikut ya, bukan sok pintur karena yang benar adalah ini, bukan begitu kan? Oh bukan. Apakah boleh saya tidak kunut ikut madhab Abu Hanifah? Apa boleh saya tidak kunut ikut Abu Hanifah? Pertanyaannya kenapa? Kamu tidak hafal kunut ya? Oh iya, nggak hafal kunut. Oke lah. Jadi kalau kamu ingin tidak kunut ikut Imam Abu Hanifah, sah. Yang nggak boleh adalah kenapa kamu tidak kunut? Yang tidak kunut itu yang paling benar. Ente kurang ajar sama. Beda ya. Kalau ada orang tidak kunut mengatakan saya ikut Imam Abu Hanifah, jempol. Ente jempol. Tapi kalau mengatakan kenapa kamu tidak kunut? Yang benar tidak kunut, yang kunut oh ente penyakit ente. Ente tidak kunut ikut ulama, selesai, nggak usah mengatakan bid'ah ini. Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah. Bagaimana ulama Syafi'i bid'ah? Sudah jangan masuk wilayah itu. Jadi Anda boleh tidak kunut. Cuman pertanyaan, kenapa kamu tidak kunut dong di Indonesia? Nggak hafal. Oh, nggak hafal. Diganti aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh gitu ya. Kenapa kok ambisi banget kamu tidak mau kunut? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Ya nggak pengen aja. Ya sudahlah. Tapi bukan karena benci kan? Oh enggak. Ya sudah, tidak kunut nggak apa-apa. Yang banyak nggak kunut karena nggak hafal. Baik, sederhana, tapi yang boleh dengan kesombongan. Yang benar tidak kunut. Yang kunut adalah salah. Ajib.